Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang hambatan persepsi saat memulai usaha. Persepsi ya, persepsi itu apa itu? Pikiran, pandangan, pandangan hidup atau pandangan seseorang, persepsi negatif. Pada saat akan memulai usaha, ada beberapa persepsi negatif yang ada. Ya. Banyak entrepreneur pemula yang punya hambatan mental berpersepsi yang negatif tentang kemampuan dirinya. Hambatan persepsi negatif tersebut antara lain, saya ini terlalu muda, atau kemudian atau sebaliknya, saya sudah terlalu tua, ya kan? Ngapain lagi untuk mau cari apa, yang misalnya, atau ada lagi tidak punya modal. Yang kedua tidak kelihatan. Maka dari ketiga hal tersebut ya, bila kita menganggap diri kita telah terlalu tua untuk memulai usaha ya, maka ini contohnya yang pengusaha KFC itu ada Colonel Sanders. Kenapa kan di ada Pak Tua berjenggot itu? Karena itu pemiliknya itu sudah tua ketika sudah memulai usahanya. Dia sudah berumur 70 tahun dan memetik hasil yang gemilang dalam waktu 10 tahun kemudian. Ini kalau dianggap terlalu tua, ternyata ada contohnya. Bila menganggap tidak berbakat, terlalu muda ya, saya nggak bakat, saya masih muda dan sebagainya. Banyak contoh pebisnis muda yang sudah sukses juga, ini kan contohnya. Mereka berbisnis sejak muda, bahkan dari mahasiswa. Hanya motivasi dan kemauan keras yang mandirilah yang membuat mereka mampu meretas hambatan mental tersebut. Kemudian kalau kita menganggap belum punya modal yang cukup untuk memulai usaha, maka ingatlah ya, banyak juga pengusaha-pengusaha yang awalnya tidak punya modal. Bill Gates memulai bisnis Microsoft-nya dari garasi dan tanpa modal uang besar. Kemudian juga awalnya Google, YouTube, Yahoo dan sebagainya. Ya kan? Ini banyak yang memulai tanpa modal yang besar. Maka kita harus menumbuh kembangkan ya untuk berpikiran positif. Karena dengan berpikir negatif itu akan menjadi beban hidup, akan mempunyai beban sendiri sehingga untuk merasa berat di awal. Ya. Maka kita harus belajar berpikir yang positif ya. Ingatlah saat balita kita mampu berjalan karena motivasi yang kuat untuk bisa berjalan. Kita mampu karena tidak banyak berpikir yang negatif. Anak kecil itu nggak ada pikiran negatif, pokoknya diseruduk aja nanti bisa belajar naik sepeda, nggak takut resikonya, nggak takut jatuh. Kalau takut maka tidak akan pernah bisa. Maka berpikirnya yang positif, yang jangan negatif dulu, pikir yang positif. Demikian juga seharusnya pola pikir saat mulai usaha, yaitu harus optimis, percaya diri, dan pola pikir yang positif ini. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya? Anak kecil bawa kerbau yang besar. Ya? Apakah kerbau itu nggak kuat seandainya lari? Kuat ya kan? Kerbau yang besar dituntun dan setas tali tipis oleh anak kecil. Kerbau ini sudah yakin, ya, ada keyakinan terkekang selamanya. Jadi yang kokoh itu bukan talinya, bukan anaknya ya, yang kuat untuk menarik, tapi keyakinan. Dalam psikologi dikenal keputusan di bawah alam sadar. Jadi udah ada keyakinannya, ada faktor yakin yang membuat dia itu kemudian
sadar. Awalnya mereka merenggut jadi kalau berpikiran negatif itu, maka ini akan menghilangkan keyakinan itu tadi. Berikutnya, mereka meyakinkan Anda bahwa Anda tidak berdaya mengubah nasib, padahal semuanya dimulai dari mimpi dan keyakinan. Jadi sudah kalah dulu sebelum berperang ya. Kalau kita sudah yang dipikirkan itu satu yang negatif. Maka dari itu kita butuh memperkuat keyakinan, memperkuat mental kita ya. Jangan takut bermimpi ya. Jangan takut, pokoknya asalkan itu tadi berpikir yang positif. Menurut Deepak Chopra ya, setiap manusia melakukan self-talk sebanyak 55.000 sampai 60.000 kan. Sayangnya 77% isi monolog itu bersifat negatif dan melemahkan diri sendiri ya. Kayak yang si kerbau tadi itu, walaupun sebenarnya dia kuat untuk lari ya, talinya dia kecil, tapi karena dalam dirinya itu, dalam alam bawah sadarnya itu sudah sudah lemah duluan ya, udah ada keyakinan bahwa dia itu orang yang terkekang dan sebagainya. Ya sudah, walaupun yang bawa anak kecil itu tadi. Maka dari ini kadang kita itu self talk itu kan kadang kita untuk memikirkan sesuatu itu benar nggak ya, ini mau kemana ya, kesana kan. Nah ini sayangnya ya kan, kita menggunakan pola pikir itu yang persepsi tadi, yang pola pikir tadi itu yang negatif duluan, sehingga kita kalah sebelum berjuang tadi. Sehingga kayak kerbau itu tadi, walaupun dia sebenarnya kuat, gagah, punya tanduk dan sebagainya, tapi dia dalam keyakinannya itu sudah yang negatif itu tadi, yang sudah nggak masa terkekang tadi, ya sudah dia terima apa adanya, nggak ada usaha. Saat kita membaca koran misalnya kan ada PHK, Dharma, makan tinggi, transportasi dan lain-lain, maka pikiran kita terinduksi untuk berpikir negatif. Wah, ekonomi semakin berat, apalagi COVID, pandemi dan sebagainya ya. Depan hidup semakin mahal, jadi beban sendiri, padahal belum melakukan, belum mengapa-apa sudah terbebani. Nah, ini yang disayangkan. Saat kita melihat orang lain sukses, maka timbul pikiran negatif. Nah, orang melihat susah, ya tambah susah. Melihat orang senang pun dia jadi susah juga, ya. Timbul pikiran, saya kurang sukses. Aduh, saya sudah takdir saya udah gini, memang ya. Saya sudah terlambat dan sebagainya. Ya, nggak ada yang baik-baiknya. Pikirannya beban terus, atau mungkin menjadi menggibah ya. Malah menggunjing, dia sukses itu karena ini, mencuri karena ini, karena itu ya, satu hal yang nggak penting. Maka kita harus belajar pada pengalaman Nabi Yusuf ini ya. Walaupun di depan mata kita itu hal yang negatif, tapi kita harus yakin, percaya. Misalnya sudah kita berpikiran yang negatif terus, tidak ada yang positif, tapi hal itu adalah bisa jadi itu merupakan pintu ya. Ini pengalamannya Nabi Yusuf. Kana qamisu sababan lil hazan wa jaa ala qamisi bidamin kadhib. Ini dulu ya, ceritanya Nabi Yusuf itu kan susah terus ya. Difitnahkah, dipenjarakan, itu kan negatif terus, susah terus ya. Tapi dari yang negatif itu, dari yang susah itu ternyata wal yaum asbah sababan lil farah. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran. Ini kan dulu kan pakai ini dibawa ternyata yang negatif itu ternyata satu hari bisa jadi bukti, bisa jadi petunjuk, bisa jadi hal yang positif. Ma yahzunukal yaum qad yasurruka, dan bisa jadi apa yang membuat kamu
sedih di hari ini itu suatu saat itu akan berguna untuk menjadi yasurruka ghadan, ya kan? Kun mutafa'ilan wa wathiqan billah. Maka jangan putus asa, tetap optimis, ya kan? Walaupun negatif-negatif terhadap dan segala macam, siapa tahu itu adalah jalan yang harus kita jalani, proses yang harus kita lewati, yang akan yasurruka ghadan. Ya. Terima kasih sampai sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.